Gue se-ngefans itu sama One Piece, tapi gue nggak mau ketemu Eiichiro Oda. Karena Menarik. gue menghargai anonimitas beliau. Ini bener-bener di luar ekspektasi gue, di luar gue nggak pernah kepikiran ini gue bisa ngucapin pesan buat Eiichiro Oda yang dia jamin bakal disampaikan ke Eiichiro Oda. Apa pesan yang lo sampaikan waktu itu? Halo wibu-wibu dan otaku semuanya, selamat datang di podcast Ceritaku. Hari ini episode kali ini kita masuk ke season yang kedua, di mana season yang pertama itu udah tayang beberapa episode. Gua bisa mendapatkan kesempatan ngobrol bareng teman-teman komunitas pecinta komik, khususnya ada Dragon Ball. Waktu itu ngobrol sama komunitas Dragon Ball, ngobrol sama komunitas Conan, sama komunitas One Piece. Bisa beberapa kegiatan-kegiatan seru. Waktu itu kita juga di Taku ada bikin coba-coba bikinin live podcast. Waktu itu ada 2 kejadian, satu di ulang tahunnya Alex bareng narasumber gue yang hari ini juga ya. Kita sekarang ngobrol berdua. Waktu itu kita live podcastnya bertiga, dan waktu itu sempat kita bikin live podcast bareng Cela Baca Buku di Sikisai. Yang belum nonton live podcastnya kita bareng narasumber gue hari ini sama Cela Baca Buku udah ada di previous episode. Jadi teman-teman kalau mau nonton boleh di klik-klik di episode kita yang sebelumnya. Nah, hari ini tema ngobrol gue, by the way kenalan lagi, gue dengan Carlos di sini yang akan jadi host ya kayaknya, tapi nggak akan lama waktu gue sebagai host di sini ya, karena gue kurang wibu ya ternyata. Tapi hari ini ngobrolnya nggak terlalu wibu-wibu banget. Tadi awalnya agak takut kayak, waduh ngobrolin One Piece nih, takutnya ini gue nggak ngerti nih, disorakin lagi nih sama fans One Piece ya. Tapi hari ini kita akan lebih ke ngobrolin tema tentang hidup kita atau hidup gua atau hidupku yang berubah karena komik dan anime, bareng narasumber gua hari ini ada Mas Cancil Chan. Halo Bang Carlos. Halo. Manggilnya apa nih? Sobat Wibu atau apa? Aduh nggak punya kita nama ya, apa punya nama nggak kita? Wibuman. Jadi audiensnya podcast Ceritaku sebutannya Wibuman. Nggak tahu, belum ada sebutan. Mau ini ya komen lah ya sebutannya apa ya yang cocok ya. Gitu Mas Cancil, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas Cancil, ini kita nih udah pertemuan yang ketiga 2021, kita ketemu live IG. Betul. Di ulang tahun MNC, abis itu beberapa tahun kemudian di ulang tahunnya Alex. Betul. Kita live podcast bareng gua, bareng Mas Cancil dan juga Mas Arya juga, itu juga ada tayang di YouTube. Kita kalau teman-teman mau nonton, itu kita ngobrolin komik-komik terbitannya Alex. Dan gua baru tahu fun fact uniknya adalah ternyata Mas Cancil nih One Piece garis keras. Kalau Arya itu kan udah ketahuan ya One Piece garis kerasnya ya, tapi dia ternyata komik-komik lainnya pun juga dia kan baca semua dia baca komik. Dan ternyata lu di situ gue baru tahu, gue tuh One Piece doang. Iya, ternyata kan eksklusif One Piece ya, walaupun tahu judul-judul lain kan. Judul lain. Tapi, yang ongoing masih ngikutin lah. Cuma kalau yang lain kan udah pada tamat, udah bungkus, nggak ngikutin yang baru. Yang baru nggak ngikutin, jadi mentok tuh sampai One Piece yang ongoing aja. Iya. Yang lainnya ya udah yang tamat-tamat aja gitu kan. Itu yang jadi kayak dan begitu dapat fun fact lagi, gue mampir ke Instagramnya Mas Cancil, kayak isinya bener-bener One Piece semua lagi, ya kan? Gue kayak gimana ya, nggak tahu, kayak One Piece, kayak One Piece, dan iya kaget aja sih ngelihat kayak ada judul yang bisa bertahan selama itu ya kan, dan udah tumbuh kembang, kayak sayang banget kalau buat udahan gitu. Itu dari kecil berarti udah ngikutin One Piece. Dan ternyata waktu itu kita ngobrol sini juga, ternyata awal mulanya justru bukan dari komik kan, lo demennya kan dari game kan? Dari game, betul. Dan tahu-tahu masuk ke One Piece gitu. Tuh. Terus jatuh cinta sama One Piece, dan rezeki banyak dari One Piece ya. Rezeki gue banyak di One Piece, bener. Gue bisa sampai sini karena One Piece sih, bener. Jadi kayak masuk banget sama tema kita hari ini ya. Gitu kan, berangkat dari kesukaan, dari hobi. Ya One Piece gue bisa bilang sebagai hobi juga sih. Karena passion gue di One Piece, gue baca One Piece, gue main game One Piece, nonton One Piece, dengerin lagu One Piece, segala macam, termasuk short escape gue buat ke penatan di Jakarta yang kayak nafas kita tuh berat banget di sini ya. One Piece tuh lumayan jadi jadi obat lah di sini, jadi vitamin buat pribadi gue. Selain hobi, selain obat, rezeki juga datang, alhamdulillah ya. Ilustrator, ya kan, desainer grafis, itu masih jalan sampai sekarang ya? Masih. Berarti jatuhnya freelance. Ke mana aja kalau boleh tahu tuh, berarti yang lo kerjain, project-projectnya sekarang lagi apa nih? Project-projectnya gue sih terima apa aja ya. Ada juga pernah gambarin komik orang. Ya, jadi
Waktu itu pernah ada project di Waseda University Jepang. Oke. Ada seorang profesor Indonesia yang mau ngenalin pertukaran budaya atau gimana ya. Pokoknya dia bahas tentang Sriwijaya. Dia mau Oke. kenalin di Waseda University. Terus dia pilih gue sebagai ilustratornya. Jadi cerita dari dia, konsep, penelitian segala macam. Jadi gue seperti menggambarkan penelitian dia. Gitu. Gue puas banget karena gue juga memang suka, selain One Piece, gue suka banget cerita-cerita khususnya hal-hal yang kolosal tentang Indonesia di masa lampau. Oke. Juga makhluk mitologi gue suka banget. Terus Oke. kerajaan-kerajaan. Jadi kayak tiba-tiba disuruh gambar Sriwijaya, seneng banget. Disuruh gambar desain karakternya apa segala macam. Dan hasilnya, gue kan gak punya komik ya, gue pribadi gak punya komik. Karena gue gambarin karya orang gitu kan. Gue pribadi belum ada IP hingga hari ini. Jadi saat itu suruh bikin desain karakter baru, meskipun ceritanya sudah ada gitu kan. Tapi kan gue fresh bikin karakternya, jadi puas banget suruh gambar ini. Dan dipajang di Waseda University di pameran mereka, jadi kayak puas banget gitu. Juga gambarin, pernah buat bikin stiker Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier pernah minta bikin stiker Telegram saat itu. Oh gitu. Gue pernah gambar 60 wajah Deddy Corbuzier berbagai ekspresi gitu. Oh iya? Untuk Telegramnya dia gitu. Anjir, seru banget. Gue pernah bikinin merchandise Reza Arab. Oke. Gue bikin mousepad, Reza Arab itu punya Liquid Vape kalau nggak salah ya. Gue yang desain packagingnya gue. Dan ada maskotnya di situ, gue yang bikin maskotnya, gue yang bikin. Anjir, seru banget. Terus apalagi ya, gue lupa sih karena dari awal sampai sekarang gue freelance gitu. Kayaknya emang udah ketagihan freelance ya. Jadi kayak ya projectnya kan berarti kan sama orang baru terus ya. Bener. Jadi gue nggak inget semuanya sih. Cuma ada beberapa yang berkesan ya, seperti itu tadi yang sebutin. Kalau yang berhubungan sama One Piece, ada project nggak yang pernah lo kerjain? Yang berhubungan sama One Piece biasanya, gini, karena One Piece, karena gue eksklusif ke One Piece ya. Jadi gue ngerasa gue cukup terpapar sama informasi-informasi tentang One Piece. Nah, gue menghargai karena ini adalah hal-hal yang sangat gue cintai. Gue harus tahu juga jalur apa ya, bisa dibilangnya jalur aman dan jalur baiknya gitu. Jadi setahu gue One Piece itu license dong otomatis. Ya begitu juga pula dengan IP-IP lain gitu. Meskipun gue sangat suka gambar One Piece, gue tidak menjual karya One Piece karena itu akan melukai lisensi resmi dari Eiichiro Oda gitu ke pemilik lisensi seperti ya Alex ya kan punya lisensi komik, atau Toei punya lisensi anime dan segala macam gitu. Jadi kalau orang-orang pada jual merchandise One Piece, gue nggak pernah jual merchandise One Piece gitu karena ini palingan kolaborasi. Gue bikin fan art, gambar gue sendiri gitu kan. Terus kalau misalnya emang ada yang bener-bener tertarik banget pengen pesan gambar gue, ya akhirnya gue perbolehkan karena itu fan art. Gitu kalau kan. fan art nggak masalah. Iya, karena gue bikin fan art pada akhirnya. Terus kebanyakan kalau One Piece itu gue bikin fan art sih, lebih ke One Piece malah lebih ke hobi. Jadinya One Piece yang secara profesional malah lebih ke ngobrol ya, malah lebih ke podcast, live talk apa segala macam gitu. Kayak iya lebih ke ngobrol sih dibandingkan gambar. Karena guanya sendiri kalau di ilustrasi dan desain gue menjaga karena gue nggak mau melukai lisensi itu. Karena gue tuh sempat baca dulu Eiichiro Oda itu tidak membolehkan lah ya kasarnya ya, tidak membolehkan karyanya itu kasarnya dibajak atau diproduksi dengan orang lain gitu. Kecuali dia pernah bilang waktu itu stiker line. Gue malah belum pernah bikin stiker line. Tapi jadi kayak ada kan orang suka bikin jualan merchandise gelas atau ada bikin buku juga, ada bikin artbook atau apa segala macam benar-benar dari gambar Oda, malah ada yang digambar ulang apa segala macam dicetak. Menurut gue itu melukai lisensinya
melukai IP-nya Eiichiro Oda gitu. Jadi kalau di One Piece gue malah nggak banyak di gambarnya itu. Gue banyak banget gambar One Piece tapi pribadi. Bener-bener Fan buat art. kesenangan doang ya. Kesenangan. Jadi kayak gue lagi lapar, gue gambar One Piece. Orang lagi makan, Gue lagi aus, gue gambar One Piece. makan. Gitu. One Gue Piece ya. lagi sedih, gue gambar One Piece. Gitu. Keren banget. Ternyata lu pernah diundang sama Netflix. Itu buat kampanyenya live action. Live action. Apa buat itu kegiatannya, programnya? Programnya waktu itu gue harus interview voice actornya One Piece yang sudah pada senja usianya ya. Itu gue cukup sedih melihat ya gue sendiri aja udah berkembang, kaget ngeliat usia kita sekarang ya kan. Apalagi mereka yang udah nemenin kita dari kecil. Ternyata mereka masih konsisten nemenin kita dan udah nggak muda lagi. Voice actor Indonesia, orang Indonesia? Apa orang Jepang? Yang orang Jepang. Yang karakter siapa? 5 orang utama. Jadi Luffy, Zoro, Sanji, Nami, dan Usopp. Itu 5 orang berarti yang lo 5 interview? Orang. Jadi mereka udah sangat lansia ya bisa dibilangnya. Karena usianya udah 70 plus. Oh iya? Kasian banget sih. Sampai sekarang mereka masih ini? Sampai sekarang, dan mereka punya ketakutan bahwa takut serinya belum selesai, usia mereka gak nyampe. Udah Oda luar biasa sih. Luar biasa. Odanya sendiri juga udah tua banget ya. Odanya sendiri juga udah tua banget. Kayak waktu itu sempat mau coba kayak, ini Oda Sensei kalau kita ajak ke Indonesia gimana ya? Tapi kayaknya enggak deh, nggak bisa diajak nih ke Indonesia. Mending tamatin dulu deh One Piece deh. Betul. Gue unik nih ya. Gue tuh orangnya obses banget sama hal-hal yang gue sukain. Ya. Dan di sini gue suka banget sama One Piece. Tapi ada satu anomali yang gue temui, bahwa gue se-ngefans itu sama One Piece, tapi gue nggak mau ketemu Eiichiro Oda. Karena gue menghargai anonimitas beliau. Beliau itu tuh nggak pernah nongol di media. Iya. Jadi foto yang kita lihat itu tuh foto yang beredar 3 dekade yang lalu. Foto dia masih muda gitu. Sekarang usianya udah 50 sekian ya. Kita nggak pernah lihat dia, kita nggak tahu kegiatannya apa, dan sulit banget untuk diundang di mana segala macam. Gue menghargai bahwa dia nggak mau nih beredar, gitu kan. Gue sebagai fansnya, karena gue suka dari karyanya, mungkin pertemuan gue dan idola gue ini, Eiichiro Oda ini, mungkin akan mengganggu malah kesehatannya, waktunya, agendanya. Jadi gue malah udah ada di level gue ngefans sama orang yang gue gak perlu temuin. Karena gue suka sama karyanya. Gue pengen dia sehat terus, gue pengen dia mentalnya kejaga, karena emang dia mungkin gak mau ketemu orang. Gitu kan. Terus gue sempat baca juga di beberapa interview bahwa keluarganya aja kurang waktunya sama beliau. Anaknya, istrinya, apa segala macam. Apalagi gue yang siapa dia nggak tahu aja. Gue hidup ada di Indonesia gitu kan. Jadi gue cukup hargai karyanya dan doain dari jauh. Ini gue cukup unik sih, kayak wah kok bisa ya gue fans ini tapi gue bisa menghargai untuk tidak memaksa. Gimana caranya ketemu? Daripada beliau ketemu fans-fansnya terus bener sih kata lu ya, mental kena, kepikiran, capek, stres. Amit-amit ntar kenapa dengan kesehatannya, karyanya nggak lanjut lagi. Itu yang kayaknya lebih disedihin itu ya. Itu lebih sedih bener. Kayak hiatus kemarin kan banyak fans yang walaupun akhirnya ada yang versi letternya atau apa ya? Bener ya? Iya bener kan? Ada. Letternya yang iya tetap sedih juga. Ini kan mau comeback lagi kan nih animenya kan. Kalau komik jalan terus ya, manga plus ya. Nah ini aja yang animenya yang baru ini, apa namanya, voice actornya pasti mereka mau coba yang itu kan, yang original kan. Itu mereka udah pada nolakin. Bahwa yang ini aja dia udah capek banget ya kan, udah pada usianya senja yang gue bilang tadi kan. Apalagi yang baru mulai dari awal, dia lebih gak yakin lagi gitu. Kayaknya rohnya akan beda ya kalau ganti voice actor baru ya. Iya, tapi mau voice actor yang lama pun mereka kasihan dong. Kasihan. Udah tua banget. Anjir gimana ya jalan tengahnya itu gitu ya. Nggak ngerti sih, banyak yang bilang wah ini sih kayaknya voice actor originalnya suaranya dikip di AI gitu. Bisa juga lagi. Saya juga sih ada bilang kayak gitu. Jadi tetap rohnya roh yang lama gitu kan. Iya. Gila ya. One Piece. Berarti emang bener-bener One Piece ini ada di hati lu ya. Anjir kalau dibuka nih hatinya Cancil nih. One Piece isi di dalamnya ya. Sih. Dan Netflix tadi udah mampir. Dan Netflix ada program. Pernah juga masuk YouTube One Piece official. Di situ sebagai sebagai fans perwakilan Indonesia dan gue suruh ngucapin salam ke fans Jepang. Jadi fans Jepang tuh kan awalnya nggak tahu ya bahwa One Piece di luar Jepang itu tuh sangat hype. Iya. Mereka lumayan terisolasi juga ya, lumayan tertutup orangnya, dan mereka kan bangga dengan budaya mereka.
mereka tuh nggak tahu ternyata di luar Jepang hype-nya juga sebesar Jepang gitu. Jadi Oh. mereka tuh tadinya nggak tahu bahwa ada fans-fans dari negara-negara lain. Mhm mhm. Makanya di situ gue suruh kasih tahu bahwa di Indonesia itu One Piece juga sangat besar gitu, Iya dan iya. gue berterima kasih juga karena fans-fans Jepang akhirnya kan terbentuklah fans-fans Indonesia, karena Iya. kan awal-awal hype itu juga kan dari pembaca negara asalnya dong. Iya Kalau bener, negara asalnya nggak ada yang baca, negara lain juga nggak ada yang tahu dong. bener. Komiknya nggak diproduksi, animasinya nggak diproduksi gitu. Jadi kayak ngucapin salam, dan tiba-tiba hostnya itu salah satu staffnya juga di situ hostnya tiba-tiba di akhir ngasih berapa detik ya? 10 detik atau 20 detik. Mhm. Ini bener-bener di luar ekspektasi gue, di luar gue nggak pernah kepikiran ini gue bisa ngucapin pesan buat Eiichiro Oda yang Anjir. dia jamin bakal disampaikan ke Eiichiro Oda. Apa pesan yang lu sampein waktu itu? Karena gue bener-bener gak ada persiapan, dan Heeh. tapi kan gue udah ada di level bahwa gue emang gak mau ganggu Iya idola gue ini kan. iya. Jadi sama seperti ucapan gue tadi, gue langsung doain Oke. tetap semangat bahwa karyanya dia itu sangat dinikmati di seluruh dunia. Mmm. Jadi tetap sehat dan tetap fokus untuk menyelesaikan komik One Piece. Wah Gitu. gila, ini fans yang levelnya bener-bener beda sih. Gue juga lumayan kaget, dan gue lumayan bangga sih bisa kayak, wah harusnya gue ngefans ini gue bisa sampai nyakar istilahnya, sampai fans-fans yang paparazzi sampai Iya apa, sampai nyamperin, sampai iya. kayak pengen meluk, sampai pengen minta tanda tangan atau apa. Bener. Gue bahkan nggak pengen punya tanda tangannya, karena gue tahu kalau gue minta tanda tangan itu dia sama aja ngeluangin waktu untuk pasti misalnya fan signing event Yes. atau apa, itu kayak pasti dia social battery-nya abis banget abis Iya ketemu iya. banyak banget manusia gitu. Gila, mungkin karena gara-gara lu pendekatannya sama-sama ilustrasi kali ya, lu Kayaknya ngerti iya ngegambar dan mungkin. segala macam, mungkin agak-agak paham nih ya kalau seorang ilustrator bertemu dengan fansnya kayaknya capeknya Bener luar banget biasa ya. banget. Terus kan ada juga di komik Bakuman juga tuh ya Heeh, tentang Bakuman. mangaka ya, Iya, tentang apa bener. segala macam itu beratnya kayak apa juga, Mhm. kayak ngelihat. Kayaknya kita jangan nambahin beban lagi deh. Kita kalau udah cinta sama karyanya mendingan kita support dengan baca komiknya, Bener. dukung apa segala macam. Urusan publikasi ketemu apa segala macam itu bonus di akhir lah Mhm. gitu kan. Kalau Nggak ketemu pun nggak apa-apa. kalau ada kesempatan ya syukur, kalau nggak ada kesempatan ya penting kita doain dari jauh gitu kan dan support terus ya. Betul. Anjir, ini Cancil nih gokil banget nih di sini nih. Nah kita nggak, kalau misalkan nggak ngomongin karakter favorit nih kayaknya kurang One Piece ya. Kita masuk sedikit ke cerita ya biar gue Iya, dikira ada One Piece ya dikit iya, ya. Walaupun betul. gue nggak segitunya ya. Tapi pasti ini dong, pasti terpapar dong, karena kan Terpapar. apa-apa sekarang lagi banyak banget One Piece. Bener. Dan apa ya, plotnya tuh gampang Ya. tentang anak yang pengen jadi raja bajak laut gitu. Pasti lu Hmm. sering denger lah, ini Mhm. badannya bisa melar apa segala Mhm. macam, pakai topi Ya. jerami gitu kan. Gue tuh tumbuh di era anime-anime atau komik-komik action ya kayak One Piece, Mhm. Naruto gitu-gitu kan. Jadi kayak semuanya emang gue tontonin, tapi One Piece ini jadi salah satu judul yang gue tidak bertahan sampai sekarang gitu. Oke, Jadi ada fase stopnya karena oke. Ace udah mati ya, itu gue stop di situ tuh. Oke, itu emang berat untuk banyak orang sih. Tapi karena udah denger-denger kabar kayak One Piece nggak lama lagi akan selesai, akan Iya, tamat gitu kan. mhm. Ya mungkin gue akan suatu saat akan ada keinginan buat ngelanjutin lagi tuh ceritanya. Gue Mmm, coba iya, pahami. benar-benar. Kayaknya seru ya. Iya, Karakter seru. favorit lu siapa di One Piece? Karakter favorit gue namanya Nefertari Vivi. Oke. Dia adalah seorang anomali di dunia bajak laut bisa gue bilang. Karena dia bukan bajak laut background-nya. Heeh. Dia putri kerajaan Iya. gitu. Dia itu ada sesuatu yang kontras, dunia Oke. bajak laut yang barbar menurut gue. Di sini ada orang yang sangat diplomatis. Hmm. Lumayan naif orangnya, tapi bener-bener karakternya beda banget sama karakter bajak laut yang barbar segala Oke. macam di dunia One Piece. Dia bisa tetap bisa dibilang menggunakan otaknya dan menggunakan bahasanya untuk mediasi ya. Jadi Ya. unik banget, ada kayak karakter mediator di dunia bajak laut gitu kan. Itu unik banget. Dimana biasanya sih Gue suka banget berantem karakter doang. dia. Betul. Di sini malah masuk ya. Karena ada dia, aspek politik di One Piece tuh juga melonjak banget. Oh ya? Jadi si karakter favorit gue ini adalah core dari aspek politik di One Piece. Nah, karena mungkin banyak relate-nya juga ya sama negara kita, sama negara lain, sama negara apa segala macam yang dengan sistem pemerintahan, monarki apa segala macam, masuk banget. Jadi bikin gue sangat menikmati karakter ini karena aspek politik dari
IP yang gue baca. Lebih gitu. kuat aspek politik dari Vivi apa para admiral itu? Vivi itu sebagai kompas kebaikan. Anjir. Si Admiral ini Keren. ada di faksi seberang gitu. Ada di faksi yang gue sih tetap nggak mau bilang hidup itu hitam putih ya sebenarnya, abu-abu lah gitu. Tapi banyak mudorotnya istilahnya si para Admiral itu ya. Gue bisa lihat si bajak laut ini lebih banyak positifnya dibandingkan si para Admiral dan angkatan laut ini. Gitu. Iya. Kalau Vivi ini lebih ke petinggi, orang yang punya kuasa tapi tidak berusaha untuk menikmati privilege-nya gitu. Dia malah mau down to earth, mau turun gunung, mau ikut duduk bareng sama rakyat biasa gitu. Jadi kayak tugu-tubi terus sebenarnya ya. Tapi kan kita berharap ada pemimpin yang seperti itu. Akan ada. Iya. Ada juga. Iya, ada juga sih sebenarnya. Cuma nggak banyak kan. Benar. Nggak banyak. Sebut. Ada itu yang main ke Bebek Carok kemarin. Ada ya. Oke. Si Vivi itu kan demen ya sama Luffy kan? Iya bener kan? Seinget gue gitu deh. Sebenarnya kayaknya nggak secara romance ya. Iya. Nggak secara romance. Mungkin secara friendship mungkin ya. Secara ngefans banget mungkin ya. Mungkin ngefans banget dan Luffy pun punya perasaan yang sama gitu ke Vivi. Anjir. Tuh. Apakah nanti akan ada cerita romance di setelahnya? Enggak. Kita lihat nanti. Banyak juga yang berprediksi kalau Luffy jadi Raja Bajak Laut karena Vivi adalah digadang-gadang akan menjadi mungkin Ratu Dunia ya. Karena dia adalah perempuan dengan aspek politis tadi bisa dibilang kan. Yang lainnya kan laki-laki banyak kan ya kan. Apakah dia yang akan jadi ratu gitu kan. Entah jadi Ratu Bajak Laut atau gimana gitu. Tapi gue sih tidak melihat romance di antara mereka berdua gitu. Lebih ke friendship sih. Padahal Vivi secara gambar, secara ilustrasi itu bukan yang ini ya. Bukannya kayak apa namanya karismatik. Iya betul. Bener-bener yang cute, lucu. Dan rambutnya biru, itu agak aneh ya. Iya. Biasanya yang karismatik Anggun tuh di rambutnya hitam biasanya. Atau ya lebih karismatik Boa Hancock daripada Vivi. Setuju. Iya kan? Setuju. Tapi ternyata berarti lu mendalami segitunya ya si Vivi karakter ya. Anjir, gue baru tahu nih, jadi menarik sih ini Vivi buat digali ya. Menarik. Boleh. Perbedaan ilustrasi itu katanya. Berarti kan lu udah ngikutin dari dulu banget sampai sekarang ya, bahkan komik aja udah ada versi premiumnya. Betul, ya sekarang kan. Betul. Kalau komik di Indonesia kan ada 108 ya, start lagi dari awal versi premiumnya. Berarti kan apalagi lu dengan pendekatan dengan background ilustrasi kan, desainer. Apa perbedaan ilustrasi One Piece menurut dari arc ke arc, dari dulu Oda Sensei buat pertama kali sampai sekarang dengan segala banyak pengembangannya, live action, merchandise, komik baru? Pastinya berkembang karena ini sudah 28 tahun. Siapapun itu, dengan talent apapun itu, pasti mereka improve ya skillnya. Gue ngelihat Oda Sensei ini gaya gambarnya menurut gue berubah bisa sampai 50%. Bisa sampai 50%. Gue lihat pastinya lebih bagus ya. Pastinya lebih bagus dan detail-detailnya lebih tergambar, dan karena dia sudah melakukan hal itu setiap hari mungkin ya. Jadi kayak mungkin itu di luar kepala. Jadi dia jadi lebih gampang ngegambar karakter A, B, C, D sampai Z itu. Gue ngeliat sekali perubahan dari proporsi. Proporsi banyak sekali kelihatan. Kalau dari cewek nih ya, kalau dari karakter perempuan gue perhatiin, karena gue sendiri ilustrator, gue perhatiin proporsi dari karakter-karakter perempuan. Bagian pinggangnya itu lebih ramping. Nami ya paling kelihatan ya? Paling kelihatan Nami. Iya kan? Oda tuh demen banget sekarang gambarin pinggangnya itu lebih ramping dibandingkan awal. Kalau menurut lu kenapa begitu? Mungkin perkembangan bisa dibilang Oda Sensei lagi terpapar itu mungkin Oda Sensei suka baca majalah apa gitu mungkin ya, atau suka nonton acara apa dan mungkin dia lihat suka model-model yang seperti itu bisa gitu. Terus penggambaran mata juga, gue sampai lihat detail bulu mata. Oda Sensei sekarang lebih menambahkan jumlah bulu mata yang ada di karakter-karakter perempuannya dia dibanding 20 tahun yang lalu. Oh iya, jadi apa? Jadi lentik gitu? Jadi lentik lebih banyak. Jadi gue inget banget dulu itu Nami itu punya 2 bulu mata.
Vivi itu punya 3 bulu mata. Sekarang Nami dibikin 3-4 dan Vivi dibikin 5 bulu mata. Wah gila Gitu. detail banget. Kalau nggak salah di sini ada juga Hiyori namanya. Ini bulu matanya banyak banget. Lihat. Oh iya bener. Ini kameranya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7-8. Oh iya Ini buat bener. karakter-karakter yang kayak mau digambarkan cantik banget. Kayak Bo Hancock apa segala macam. Iya. Iya, tapi kalau dulu 20 tahun yang lalu itu kayak mentok di 4 atau 3. Iya. Sekarang dia suka gambar bulu mata itu banyak. Jadi ada artinya ya sebenarnya mungkin gitu ya. Iya, memang gue juga sebagai pembaca dan sebagai ilustrator juga gue melihat bulu mata ini memang menambahkan efek lebih cantik sih memang. Memang lumayan lebih menarik gitu. Bener. Iya. Itu yang gue perhatiin. Wah gila. Ini mah. Ke bulu mata dia suka gambar bulu mata lebih banyak. Oh, iya ya, berarti mungkin ada Oda Sensei mungkin melihat sesuatu dan kayak oke bagus diterapin ke karya gua, mungkin dia mikirnya begitu mungkin kali ya. Betul. Dulu gue tuh tahu sempat baca tentang Naoko Takeuchi pembuat Sailor Moon. Oke. Dia itu terpapar majalah-majalah fashion Eropa. Jadi baju-baju dan desain yang ada di Sailor Moon itu banyak mengikuti brand-brand besar yang ada di Italia, di Perancis apa segala macam karena dia terpapar itu. Gitu. Jadi mungkin Oda Sensei punya hobi menonton apa misalkan gitu, mungkin bentuknya seperti itu. Gitu. Berarti ini sebenarnya mah kalau dari sisi ilustrasi mah nggak melulu soal imajinasi ya, emang ada referensi atau ada yang dia lihat terus coba dipraktekin. Betul. Begitu juga ya? Iya, tapi uniknya kalau di One Piece kan kadang proporsinya aneh-aneh ya. Iya. Mungkin lo suka merhatiin ada yang badannya gede banget gitu kan. Ada yang kecil banget. Ada yang kecil banget. Tapi tua ya ada kan? yang kakinya panjang banget, lehernya panjang apa segala macam. Cuma untuk bikin body template yang si cewek ini pinggangnya kecil. Dan itu kayaknya ramping. mungkin manusia banget ya kalau yang versi ceweknya ya. Kalau yang makhluk-makhluk itu kayak Kuma. Nah itu imajinasi tuh. Itu yang imajinasi kayak gitu, ya. Kayak badannya gede banget, kakinya kecil, badannya besar, kakinya kecil. Nah kayaknya itu benar-benar otaknya yang jalan, yang benar-benar mikir untuk sesuatu yang baru. Gitu. Si Paranaga itu. Tuh kan itu unik banget bentuknya. Bener. Kan. Kepalanya, bentuk hidung, bentuk apa segala macam. Bahkan pipinya. si Luffy yang versi ini versi apa namanya nih? Nika. Nika. Ini kemarin kan gue sempet ngeliat ya ada paparan lah ya di kan sempet rame gitu rame kan banget, yang dia sama Kaido atau yang arc baru nih yang dia kemarin baru beres lawan Kizaru. Oh Kizaru. Iya kan? Itu kan dia gue nggak ngerti ya Oda Sensei itu bisa bikin si Luffy punya perubahan. Ini perubahan keberapa berarti ini? Kelima kan? Kayak Dragon Ball ya, mirip Dragon Ball. Tapi dia juga terpapar Dragon Ball. Dragon Ball kan, si Luffy berubah beberapa kali sampai ini mungkin paling ultimate kali jatuhnya kan, paling kuatnya gitu kan. Tapi bisa loncat-loncat, cuman kayak orang mabok ya. Benar. Iya kan? Benar. Ini unik banget, gue baru nemu di sini mungkin ya, bahwa si pembuatnya ini sampai gue nggak tahu ini memang konsep dari awal saat dia bikin blueprint di awal atau itu di tengah-tengah perkembangan lah ya, di tengah jalan gitu kan. Tiba-tiba Luffy berubah kekuatannya jadi imajinasi. Iya. Jadi apa yang dia mau lakuin itu bisa termanifestasi di dunia nyata. Gitu. Gila juga ya. Tadinya kan kita tahu cuma karet ya. Gitu. Ini dia bisa menciptakan apapun jadinya. Menurut gue yang dia konsep imajinasi banget. Bener. Yang dia udah jadi manusia Snake Man. Itu aja menurut gue udah keren banget. Itu mungkin emang wajar lah. Jadi seperti itu. Karena mungkin kalau misalkan referensi Oda Sensei dari Dragon Ball emang wajar kayak seperti itu. Kayak Super Saiyan gitu ya. Gitu kan. Tapi begitu ke nikah menurut gue. Beda ya yang ini ya. Iya. Pasti super beda sih. Bener. Jadi penasaran gila Oda Sensei bisa ini gimana caranya. Kalau jadi Oda Sensei kira-kira kenapa lu bikin karakter berubah segitunya? Si karakter utama nih punya kekuatan ABCD, tapi begitu E-nya berubah bener-bener. Kayaknya segitunya. dia mau ngancurin stigma bahwa semua hal harus keren. Dia mau bikin yang lucu. Gue makin kesini, gue makin ngelihat One Piece itu lebih banyak humornya juga. Dia emang agak beda sih. Jadi kalau di komik-komik lain itu dibikin keren mampus, di sini konyol sejelek apapun tetap kita bisa nikmatin dan sesuka itu. Gitu. Di One Piece ini banyak banget momen di mana saat Luffy bertarung dengan villainnya. Villain itu kan serem banget ya. Bener. Pasti serem banget. Itu pasti ada momen di mana villainnya itu mukanya jelek banget.
Pas mau ditonjok sama Luffy misalnya gitu ya. Itu di komik lain gue nggak nemuin itu. Jadi sama kayak pemilik IP-nya membuat karakternya untuk berwajah yang tidak keren gitu kan. Tapi sangat dinikmati, bahkan merchandise-nya keluar banyak banget. Bener. Yang muka jelek itu. Bener. Ya, itu dia. Kayaknya dia emang mau ngerubah stigma bahwa karakter itu harus keren. Iya. Gitu. Keren dan gak keren pun juga masih bisa dinikmati. Humornya dapet. Udah sensei sih. Kayaknya gue akan sering ngobrol sama Cancil, lama-lama gue akan jadi ini ya. Lu baca One Piece lagi. Baca One Piece lagi nih. Boleh. Karena si Nika ini dulu tuh gue sempet ngikutin arc yang sebelum nikah ini tuh arc yang Big Mom. Itu gue sempet ngikutin. Emang itu juga capek kan, arc itu kan panjang banget. Panjang banget tuh. Capek banget kejar-kejaran, segala-gala dramanya Sanji sama anaknya Big Mom ya, bener ya? Itu bener-bener secara harfiah capek itu gue. Tapi gue tuh senang sama si karakter siapa yang donat. Aduh, donat lagi. Katakuri. Bener kan? Tuh, donat. Bener donat kan ya? Donat. Mochi jatuhnya. Tapi demen makan donat ya. Iya, itu gue pas si Luffy jadi Snackman di situ pertama kali ya? Snackman. Anjir itu keren banget sih pertarungannya. Keren banget, bener. Katakuri juga keren banget sih. Iya bener. Nah, Katakuri mungkin bagian atas sampai setengah badan itu masih keren lah ya gitu. Bagian bawah kakinya panjang banget kalau diperhatiin. Itu kayak menghancurkan banget pola-pola anatomi biasa gitu yang keren-keren di komik lain. Dan gitu. yang lebih anehnya lagi, badannya proporsi udah kurang ininya kan, penutup mulutnya kan. Ternyata begitu dibuka, beda banget kan. Nah, tapi tetap bisa dinikmatin kan. Bener. Fans yang Katakuri banyak banget. Jadi lucu malah. Jadi lucu, betul. Padahal mungkin kalau kita lihat di dunia nyata kayak orang nutupin mukanya berarti kan kayak ada sesuatu yang mau dia ini kan, mau dia tutupi lah. Orang gak mau lihat gitu kan. Kekerenan dia tuh jangan sampai hancur karena si mulutnya. Tapi Katakuri begitu dibuka tetap orangnya keren. Bener. Terus kayak pilihan harusnya kan karakter sekeren Katakuri misalnya minum wine ya atau makan apalah steak atau apa semacam. Ini donat ya dan lahap banget kayak bukan karakter Katakuri gitu loh. Iya benar. Tapi tetap fansnya banyak banget. Anjir tuh gue suka sih yang arc itu. Habis itu tuh kan lanjut tuh gue capek tuh. Pas setelah Big Mom kan yang dia ke apa ya? Samurai itu kan. Ke Wano. Itu lebih capek lagi ya. Itu lebih panjang lagi. Gue rematch mulu nih Luffy sama Kaido kan rematch ya beberapa kali kan. Paling panjang di situ. Itu gue gak ngikutin lagi. Tapi begitu pas dia kemarin lawan Kizaru. Egghead Kizaru ya. Iya itu kayaknya. Tapi jadi gak ngerti gue ceritanya. Jadi kayak harus ngikutin lagi kan. Itu kan kayak ada hubungannya kan antara arc sebelumnya kan. Ada hubungannya. Tapi sebenarnya kayaknya konteksnya nggak perlu padat banget untuk lu pahamin. Lu masih bisa ngikutin sih sebenarnya. Kalau nggak baca yang itu pun gitu ya. Tapi lebih baik dibaca karena banyak informasi penting juga. Tapi masih relevan kalau lu lompat pun sebenarnya masih relevan. Boleh. Tidak ada kata terlambat buat ngikutin One Piece. Belum jauh. Kalau terakhir Big Mama belum jauh. Belum jauh ya? Masih bisa ya? Masih bisa. Oke. Dari sekian banyak arc nih yang sudah terjalani lagi bahasanya ya kan. Dari sudut pandang ilustrasi ya, kita masih ngomongin ilustrasi nih, menarik nih. Arc mana yang menurut lu yang desainnya tuh paling menarik atau paling unik? Oke, berarti ini personal ya. Personal. Gua nggak peduli hasil statistik di dunia ini menunjukkan apa ya. Bener. Karena kan pasti banyak yang ngadain polling ya. Ceritanya juga nggak usah diinin dulu. Fokus ke ilustrasinya aja. Fokus. Gue sebagai penikmat One Piece dan sebagai ilustrator, gue tetap menyukai Skypiea. Pulau Langit. Iya. Karena gue mungkin punya kecenderungan menyukai awan sama dunia di atas awan. Menurut gue itu imajinasi paling liar ya untuk menggambarkan landscape dunia di atas awan. Dan Eiichiro Oda sukses menggambarkan itu. Gue suka banget juga dulu siapa ya, Jack and the Beanstalk pasti tahu ya, yang komik barat. Di mana kita naik biji bisa tumbuh pohon ke atas. Iya. Oda tuh menggabungkan itu juga di Skypiea. Jadi banyak sekali sulur-sulur pepohonan di langit. Itu yang bikin menurut gue artnya itu sangat menarik. Jadi ada detil-detil pepohonan yang harusnya ada di darat. Karena memang konsepnya juga itu ada pulau yang mental ya ke langit gitu kan. Tapi dia tetap berhasil menggambarkan kayak pulau yang angelic di mana masyarakat itu bersayap. Ya kan. Tapi ada juga masyarakat lokal atau native yang banyak orang bilang seperti suku Aztec, Inca atau Maya ya. Gue sendiri melihat itu lebih mirip suku Dayak. Itu keren banget menurut gue karena senjatanya apa segala macam.
Mungkin banyak yang belum lihat bahwa di Asia Tenggara di Indonesia di Pulau Kalimantan itu ada suku Dayak ya. Karena kan suku Amerika Latin lebih banyak di media ya. Jadi benar. orang-orang luar banyak tahu itu. Mungkin kalau dia tahu Dayak juga dia melihat bahwa pasti ini juga ada referensi Dayak. Gitu. Gue pribadi ngerasa itu ada referensi Dayak di situ. Jadi gue suka banget detil-detil pakaian-pakaian si native people ini di sana itu bisa digambarkan detil, awan-awannya bagus, si sayap-sayap malaikatnya bagus, langitnya bagus, terus pohon-pohonnya itu tadi gue bilang, terus di situ ada golden bell, lonceng raksasa yang digambarkan secara detil, itu bagus banget. Jadi gue paling suka Skypiea arc-nya. Padahal itu adalah arc awal, di mana kalau secara teknis gambarnya harusnya belum jauh berkembang dong. Bener. Karena itu masih awal-awal Eiichiro Oda masih mulai menggambar, dibandingkan sekarang udah 28 tahun harusnya gambarnya kan bagus banget ya sekarang. Gue tetap masih menikmati yang itu. Enel aja gambarnya bagus banget. Enel bagus banget. Celananya Enel itu batik. Iya ya? Yes. Anjrit. Celana itu batik. Iya, gue nggak ya. Bukan putih ya? Bukan. Ada batik ya? Ada lorek-loreknya ya? Ada lurik-luriknya. Anjay. Kayak Enel itu kan dia punya apa namanya tuh yang di belakang itu kan? Taigo ya kalau di Jepang ya. Iya. Itu aja udah kayak itu keren banget bener. Gila. Jadi kayak itu tuh bener-bener gimana ya, akulturasi, asimilasi dari banyak banget budaya di dunia yang keren-keren digabungin satu di situ. Gila, kok bisa kepikiran ya? Jadi bener-bener kayak ada Jepang, itu kan Jepang ya. Ada Enel itu dari ini loh, Eminem. Masa? Ya, inspirasi Enel dari Eminem. Oh iya ya? Iya, dia dari Eminem. Jadi gabungin juga si rapper itu, gabungin juga tadi Jepang itu Taigo, di belakang juga ada sayap-sayap Angelic Barat ya. Ada yang tadi gue bilang Dayak, ada juga suku Maya, Inka, Aztec juga segala macam. Jadi gila itu penggabungan banyak banget budaya ada di Skypiea. Mungkin gak kalau lu punya karya bisa bikin yang seseru, seliar kayak Skypiea kalau lu punya karya sendiri? Pengennya kayak gitu. Gitu. Kayaknya gue harus belajar 100 tahun lagi. 100 tahun lagi. Kalau harapan pengen gitu, tapi pengen banget. Ya kayaknya lo benar-benar baca apa yang ada di otakku. Gue benar-benar kalau mau bikin karya itu memang pasti referensi gue kayak Skypiea gitu yang benar-benar pulau penuh imajinasi. Gitu. Iya, jangan begitu dong. Iya, mungkin nanti gue belajar lagi ya. Gue nggak pede bener ngelihat banyak IP creator yang punya karya dan mereka udah mereka udah riset sedemikian rupa, mereka juga ngelatih skill mereka sedemikian rupa. Gue jadi makin ciut ngelihat kayak gue jadi penikmatnya aja deh, gitu. Gue jadi penikmat aja gitu. Kenapa gitu? Karena gue nggak tahu ya, mungkin orang yang udah terlalu sering menikmati jadi lebih suka menikmati gitu kan daripada menciptakan, iya gak sih? Waduh, jadi kayak filosofi hidup nih. Jadi kayak udah tersedia gitu kan. Jadi kasar, gue sih sebenarnya nggak mau jadi orang ini, tapi ada konsep di mana kalau dia bisa kenapa harus kita? Gue sebenarnya nggak suka konsep itu, tapi akhirnya gue terpapar ngeliat karya-karya bagus dari udahlah gue jadi penikmat gitu. Meskipun lu punya kemampuan. Gue belajar lah ya, gue belajar okay. gitu. Gue nggak ngerasa gue punya kemampuan, gue belajar menuju ke arah sana gitu. Kalau gue punya kesempatan, gue bakal produksi gitu kan. Tapi untuk sampai saat ini kayaknya gue masih menikmati dulu sambil belajar, sambil terinspirasi dari mereka gitu. Wah gila, ini kayaknya seru nih ya kita. Ayo lah suruh proyekin ya Hancil ya, kita bikin komik lokal ya. Amin. Tapi kayak gue perlu banyak riset lagi nih. Benar. Kayaknya dari gaya lu ngomong tadi, kayaknya lu riset lu udah sangat-sangat banyak ya. Lu ngerti suku Dayak. Karena gue memang suka banget kebudayaan sama mitologi sih. Gue fokus di mitologi dunia. Gue emang suka baca buku tentang makhluk-makhluk cryptid lah kayak gitu ya. Kayak gue suka banget. Makanya di Skypiea kan unik-unik tuh ya. Oh iya. Kenapa gue suka juga Skypiea? Karena di Skypiea ada makhluk cryptid, salah satunya adalah Pegasus di sana. Ada Pegasus, ada unicorn. Unik sih bentuknya, dia burung yang makan buah iblis. Kuda yang makan buah iblis burung. Jadi kayak kuda tapi kayak burung gitu kan. Tapi itu gue yakin referensinya kan dari Pegasus lah ya. Dari Pegasus semacam. Itu salah satu hal yang gue suka gitu kan. Termasuk makhluk mitologi, makhluk cryptid gitu. Jadi gue menikmati. Kayak lu ngerti suku Dayak, Sriwijaya yang tadi. Sriwijaya, betul. Berarti kan lu nguliknya sebenarnya juga
Dalam. Menurut gue penting sih itu, menurut gue itu penting sih. Itu bisa nih kita bikin berkarya nih kayak Kacau. Amin. Oke. Kalau dari sisi cerita, ya kan tadi dari sisi ilustrasi, artnya, Skype ya. Kalau dari sisi cerita yang paling lo suka yang mana? Cerita masih Arabasta. Arabasta menurut gue adalah pintu gerbang di mana One Piece itu masuk ke politik. Jadi itu kan konsepnya adalah negeri yang diacak-acak sama penjajah ya, sama orang luar, pemimpinnya difitnah. Tapi ini konsep negara yang pemimpinnya baik ya. Jadi ini emang agak jarang sih kalau di dunia ini justru lagi jarang. Ini yang pemimpinnya baik justru difitnah sama kekuatan luar dan akhirnya dikudeta. Perang sipil gitu kan. Dan yang gue suka adalah di One Piece ini konsep cerita bajak laut, tapi digambarkan bahwa pemimpinnya ini punya apa ya, decision making yang benar-benar keren. Karena ada scene di mana si Vivi ini tahu bahwa yang diinginkan sama Crocodile, penjahat villain di situ adalah kastilnya, istananya. Dan istananya itu punya apa namanya sejarah 4.000 tahun. Itu kan benar-benar kaya banget akan sejarah ya sebenarnya. Tapi Vivi nggak sungkan-sungkan untuk bom aja, hancurin aja istananya kalau ini yang dia mau. Karena terus bapaknya Vivi juga bilang karena negeri itu adalah rakyatnya, bukan istananya. Bukan negerinya tapi rakyatnya. Yang penting rakyatnya hidup, rakyatnya bahagia lah. Kalau nanti kita nggak punya istana pun nggak masalah. Gitu. Apakah dari situ lo jadi into sama Vivi? Ya, itu salah satunya. Salah satu dari situ. Satunya. Arabasta. Ini kali itu gue agak lupa tuh cerita Arabasta. Iya, tapi Crocodile gue tahu. Jadul banget ya, itu jadul banget tuh. Itu jadul banget. Loncat-loncatnya lumayan kejauhan. Tapi apa ya yang menarik tuh ya, kalau gue kan berarti kalau yang ngikutin banget, tapi belum mulai lupa ceritanya juga sih ya. Pas sampai terakhir yang si S meninggoy ya kan. Ya. Itu tuh kayak di perang besar itu ya. Perang besar itu kayak gue melihat betapa Sensei itu membuat cerita tuh dibikin ada harapan dulu ya kan. Habis itu jadi enggak punya harapan sama sekali ya kan. Iya. Lu ngeliatnya itu enggak sih? Gue ngeliatnya begitu soalnya. Iya. Kayak S-nya yang bisa tadinya mungkin bisa diselamatin. Ya, Luffy udah berjuang banget tapi Betul. Gila ya. Yang gue tangkap dari One Piece, dari kematian S juga, One Piece ini kayak mengajarkan sering banget di One Piece ini dimention namanya New Era. Atau era baru ya. Era baru. Jadi konsep di mana kita harus move on. Harapan kita yang tadinya udah setinggi langit tiba-tiba dijatuhin banget kan itu ya. Tapi kita harus move on karena bakal ada era baru yang mungkin lebih baik. Gitu. Jadi kayak mungkin lebih kita lebih ditujukan untuk era baru itu dibandingkan di era lama yang mungkin tadinya kita suka banget, kita cinta banget, sama kita punya banyak ekspektasi dan harapan di era tersebut, tapi sebenarnya eranya bukan buat kita. Dan mungkin buruk buat perkembangan diri kita gitu. Di One Piece tuh sering banget harapannya tinggi buat dijatuhin gitu. Tapi abis itu kayak ada kesempatan baru gitu untuk memulai. Tapi harus menerima dulu. Gitu. Yang lebih najisnya lagi beres arc itu kan mereka dipisahin satu-satu kan? Dipisahin satu-satu, iya kan? Betul. Dimana gue jadi gara-gara lo ngomong tadi gue jadi kepikiran itu di situ kan Luffy setelah dipisahin sama teman-teman kan dia kayak ini kan kayak desperate ya jatuhnya. Betul, ya kan? Desperate. Kayak hilang arah. Itu lama banget. Desperate lama banget. Iya kan? Desperate, depresi parah gitu kan. Udah dihilangin kehilangan abangnya, kehilangan teman-temannya. Anjir sih. Ada lagi nih, kenapa gue suka karakter Vivi dari kematian Ace. Ada yang unik banget di mana di Arabasta itu Vivi itu naif ya karena umurnya baru 16 tahun. Dia putri raja tapi naif. Dia pengen di kudeta itu, di perang sipil itu rakyatnya gak ada yang mati satupun. Sama Luffy ditampol. Itu makanya unik banget, karakter cantik perempuan ditampol sama tokoh utama. Itu sampai hari ini sampai jadi meme. Vivi yang salah satu nakamanya tapi ditampol sama Luffy gitu kan. Karena Luffy mau bangunin Vivi bahwa yang namanya perang, yang namanya lagi ribut gini, gak mungkin gak ada korban. Itu naif banget, gak ada yang mati sama sekali. Si Vivi marah, kenapa kalau kita gak pengen ada korban jiwa? Satu nyawa pun bagi Vivi itu penting. Semua dia gak mau ada yang mati sama sekali. Nah Vivi itu akhirnya tampol-tampolan sama Vivi kan, ada scene-nya itu. Uniknya di Marineford, Luffy kehilangan satu orang, depresi.
Iya. Itu dia. Jadi apa yang dia ungkapkan ke Vivi tidak sama dengan apa yang Alami dia. dialami gitu kan. Jadi kayak lu sekarang ngerasain apa yang Iya. Vivi rasain kan. Vivi secinta itu sama rakyatnya sama kayak lu secinta itu sama abang lu gitu. Gimana Vivi kehilangan banyak rakyatnya gitu. Nah itu akhirnya berkembang dan menurut gue itu menyentuh kedewasaannya Luffy di situ bahwa iya juga ya kalau kehilangan orang disayang ya, kayak kita bisa sok keras nih orang pasti mati gitu kan, tapi nyatanya kehilangan kita nggak bisa gitu. Anjing, merinding Itu gue ya. makin suka sama karakter favorit gue di situ. Ngomongin merinding juga nih gue jadi ini. Iya. Oke. Ya berarti lu mendalami benar-benar sampai gak hanya penikmat ceritanya ya, tapi emang mendalami karakternya, sisi emosionalnya, perkembangan karakternya. Benar. Bahkan itu juga berdampak ke diri lu juga berarti kan. Betul secara banget. perkembangan diri. Betul. Apa contoh nyata atau contoh yang bisa lu ceritain ke kita? Karena One Piece perkembangan diri lu tuh jadi wow gitu. Anjay, wow lagi. Singkatnya kayak yang tadi kita bahas tentang era baru. Ya. Era baru di mana ekspektasi kita tadinya udah tinggi banget terus jatuhin. Ya. Pasti kita nih sebagai manusia banyak sekali mengalami penolakan dong. Ya, benar. Ya kan? Sebelum gue belajar dari One Piece, rasa penolakan tuh sakit banget. Gitu. Tapi pas gue pelajarin bahwa pasti ada era baru. Ya. Pasti kalau kita bisa nerima hal yang tadinya udah kita harapin dan pupus, itu pasti ada lagi nih opportunity berikutnya ke depan. Kalau kita benar-benar mau move on. Itu salah satu hal besar yang gue pelajari dari One Piece. Jadi setiap ada penolakan, gue terima dengan lapang dada. Meskipun masih sakit lah gitu kan. Tapi gue terima dengan lapang dada. Gue cari lagi yang baru dan berkembang aja. Dan bener, oh iya ternyata di tempat yang baru gue bisa lebih dapat ini nih. Kalau gue masih stay di tempat yang ini kayak kemarin dengan harapan gue yang setinggi itu, kayaknya gue gak bakal dapet apa-apa gitu. Kalau perbandingan Cancil yang dulu sebelum jatuh cinta dengan One Piece sama Cancil yang sekarang dengan One Piece di dalam hatinya, apa perbedaan paling kelihatan? Pasti lebih tangguh ya. Oh ya? Karena di One Piece itu banyak banget cerita-cerita apa ya, sedih banget di mana hubungan antara orang tua dan anak itu sangat tidak baik-baik saja. Sedangkan gue tumbuh kembang dengan keluarga yang sangat baik gitu kan. Empati gue jadi boost up. Gue jadi lebih menghargai sekitar gue di mana teman-teman gue yang nggak punya keluarga yang sebaik gue perkembangannya gitu kan. Gue nggak untuk mereka yang tidak tumbuh kembang di atap bersama keluarga kayak yang gue rasain, gue lebih bisa memahami dari One Piece gitu. Akhirnya gue jadi lebih bisa berempati. Gue lebih tangguh, gue lebih bisa berempati, gue lebih bisa move on gitu. Ya, lebih bisa menghadapi new era, bener kan? Dan gue jadi belajar gambar lebih banyak lagi karena gue ngelihat idola gue karyanya berkembang nih, ilustrasinya jauh lebih baik gitu. Dan itu lo praktikin ke diri lo juga, lo kembangin terus ilustrasi lo, bener, sampai akhirnya seperti sekarang ini. Nah, Cancil. Kita belum closing tapi ya, udah lumayan lama. Seru juga nih kita ngobrol ya. Gokil. Iya, udah lama juga ya. Oke. Lagi kita masuk lagi nih, masih ke ilustrasi karakter nih. Kemarin kan sempat rame ada membuat ilustrasi karakter figur politik dengan ilustrasi gayanya anime ala One Piece. Itu lu ngeliatnya gimana? Yang mana nih ya? Yang mana itu? Semuanya. Oke. Oh iya, karena saat itu bukan One Piece. Karena saat itu tahu ini nggak, Jojo nggak? Iya, Jojo tahu. Ya, lebih ke Jojo dibandingkan One Piece. Oh gitu ya? Ya, saat itu gue menggambarkannya ala-ala Jojo. Oh ini maksudnya karya yang diceritain Cancil. Oh lu bikin ya, gue bikin dulu pas COVID ya, awal banget COVID 2020 itu ya. Ceritain dong, berarti waktu itu lu bikin sebuah karya yang apa? Lu mau menceritakan apa di situ? Gue mau menceritakan saat itu stigma politikus itu, gue nggak bilang saat itu sih, salah juga kalau gue bilang saat itu. Kayaknya emang selalu ya jelek ya stigmanya ya terhadap para politikus ya, terhadap para pemimpin apa segala macam. Gue saat itu agak naif, pengen sedikit membersihkan nama mereka, padahal gue nggak dibayar nggak apa ya, kenal juga nggak sama mereka. Gue kumpulin tokoh-tokoh politik dunia. Paling gampang gue kumpulin presidennya aja deh tadinya, wakilnya gue nggak gambarin. Presiden masing-masing dari negara, dari Meksiko, Brazil, Argentina gitu kan, ada Jepang, Korea, Cina, ada Indonesia juga, India, Pakistan. Gue gambarkan dengan pose Jojo. Karena saat itu pose Jojo tuh pose menarik ya. Gue tuh
unik ngelihat si ilustrasi Jojo ini di mana dia punya pose-pose yang cukup anomali ya. Posenya tuh nggak lumrah di apa ya, dipraktekin gitu. Tapi di komik Jojo itu banyak sekali pose-pose aneh itu, dan gue coba gambarin pemimpin-pemimpin dunia dengan pose-pose aneh ini, dan ternyata unik gitu kan. Ternyata unik, dan menurut gue itu bisa sedikit meredam kebencian masyarakat dunia terhadap pemimpin mereka masing-masing gitu. Karena gue perhatiin nggak cuma di negara ini, di negara lain juga benci banget semua juga sama pemerintahannya, sama pemimpin dan politikus. Di situ gue sedikit meneteskan obat peredam luka supaya mereka tidak terlalu benci lah gitu kan. Mereka ngelihat fun gitu kan saat itu, dan lumayan berhasil sih, mereka suka gitu kan, menarik, dan gue cukup puas saat itu gambar. Oh iya ya, ternyata bisa ya politik digabungkan dengan gag humor yang ala ilustrasi gitu. Kenapa? Awal mulanya apa yang mencetuskan kayak gue pengen gambarin gini? Karena gue berangkat dari konsep karikatur. Karikatur itu kan gimana ya, proses kreatif di mana sebuah karakter ditransformasikan menjadi, bisa dibilang apa ya, degradasi ya. Kupingnya biasa gede, hidungnya gede banget, perutnya gede, jadi tikus ya biasanya kalau digambarkan koruptor gitu kan, namanya karikatur tuh gitu, mulutnya besar apa segala macam. Gue mau transformasikan dia sebagai karakter Jojo dengan pose-pose aneh. Gitu. Ternyata bisa juga gitu, tanpa membuat kepalanya besar apa segala macam. Posenya aja yang dibikin aneh. Emang gitu. Jojo pun juga gambarnya dia kan bukan gambar aneh, secara proporsional badan proporsional, normal, anatominya normal, ya kan? Betul. Tapi Posenya, gayanya yang aneh. gayanya. Dan itu yang lu mau coba gambarin di situ. Itu yang gue mau gambarkan, betul. Anjir. Mau coba lagi nggak? Gue pengen coba lagi, tapi sekarang entah kenapa momennya AI lagi ramai banget ya. Iya. Ini yang lumayan sedih dalam dunia grafis ya. Dalam dunia grafis banyak sekali ilustrator yang puluhan tahun belajar gambar untuk berkarya. Sekarang orang pada bikin karya dengan AI, bahkan dicomot karya orang dimasukin AI untuk diproduksi pose-pose lain apa segala macam. Dan ada juga gambar-gambar orang yang dituduh, ini AI ya? Padahal capek banget gambarnya gitu kan. Padahal yang pakai AI mereka gitu, ilustrator malah dituduh pakai AI gitu. Oke. Project apa nih yang lagi mau dikerjakan? Atau yang sekarang lagi dikerjain, atau nanti next lagi mau dikerjakan? Saat ini gue pengen banget bikin IP. Gue lagi riset, gue lagi ngegemukin pola pikir gue dengan ilmu-ilmu yang menurut gue mungkin relevan dengan karya gue nanti. Gue lagi suka baca-baca lagi sejarah-sejarah Indonesia. Gue lagi baca lagi buku-buku cara menggambar gitu kan. Gue pengen naikin skill gue pengen banget punya IP sendiri. IP ini mau dalam bentuk apa nanti? Pengen sih komik ya, karena gue terpaparnya dari kecil tuh komik, ya kan. Lebih suka lagi animasi, tapi timnya banyak ya pasti, ya kan. Terus pengen lagi game, kepengennya tuh sebenarnya banyak banget ya. Tapi kalau nyatanya komik, game, animasi itu produksinya sulit, mungkin gue bisa bikin novel grafis misalkan, atau gue bisa bikin buku dongeng singkat, atau hanya gue bikin komik digital mingguan misal gitu kan, yang lebih ramping, lebih simple. Gue nggak perlu butuh waktu lama banget untuk hiatus ya, karena kan untuk gue produksi satu volume komik itu kan pasti lama banget. Proses produksinya ya. Mungkin apakah mingguan gue bikin digital gitu, atau hanya gue bikin maskotnya aja yang gue ceritakan dalam bentuk apa gitu kan. Yang digaungkan di sosmed aja ya gitu misalnya kan. Seperti itu gitu. Tapi pokoknya niatannya pengen punya IP. Amin, semoga kejadian ya. Tadi obrolan kita di awal juga Amin, tadi ya. betul, Ternyata emang lagi dikerjakan kawan-kawan. Apalagi gue lumayan terinspirasi di ruangan ini, banyak banget IP juga dari Alex ya. Berapa di sini. Bener, siapa tahu lu ntar bisa bikin seperti ini, karya-karya gitu kan. Amin, keren banget sih itu. Tahu ya kan. Bener. Kayak Cinmi ini kan. Wih, mantap banget Cinmi. Tahu. Bener. Kita doain lah ya Cancil ya. Amin, terima kasih Bang. Kita sekarang bacain pertanyaan dari netizen. Oke, pertanyaan pertama dari Ermas PTRX garis kutip S. Susah juga nama lu ya. Kalau One Piece tamat, next bakal ngikutin judul apa setiap minggunya? Oke, berarti ini One Piece adalah, apakah One Piece ini salah satu judul yang lu ikutin setiap minggunya atau ada judul lain? Hanya One Piece setiap minggu. One Piece ya? Hanya One Piece. Kalau tamat?
Kan kadang-kadang akan mau tamat. Tamat ya. Apakah stop? Wah, gue tarik nafas dulu sih itu, bener. Karena itu dilema ya. Iya. Sebagai penggemar yang udah ngikutin lama banget, sebenarnya pengen banget tahu akhirnya apa ya. Iya benar. Tapi nggak ikhlas juga kalau tamat gitu. Tapi kalau harus tamat, pertama yang gue lanjutin pasti Conan. Oke. Kalau Conan belum tamat. Kalau belum tamat juga. Gue nggak tahu nih Conan duluan apa itu. Nah kemarin itu ada bercandaan antara Aoyama Gosho dan Eiichiro Oda. Iya. Siapa duluan yang tamat? Lu duluan deh, lu duluan gitu kasarnya dia ngomong. Jadi kayaknya mereka bakal mungkin adu panjang-panjangan biar yang satu capek duluan. Atau adu cepet-cepetan gitu. Kayaknya judul yang langsung gue ikutin lanjutannya adalah Conan karena belum tamat juga. Mungkin gue baca lagi Hunter x Hunter. Oke, Hunter x Hunter. Karena gue udah ketinggalan lumayan jauh waktu itu. Atau kalau baru banget harus gue masih ngikutin, gue udah terpapar sama Spy Family animenya waktu itu. Jadi gue bakal ngikutin mungkin judul Spy X. Spy X ya. Nice. Lanjut. Dari Orochi_Makruf, kalau disuruh milih Robin atau Vivi, teman mah jawabannya jelas ya. Iya, tapi dia kayaknya tahu nih dia ngikutin gue. Oke. Karakter favorit nomor 2 gue Robin. Oke. Karena seperti lu bilang tadi, lebih karismatik Boa Hancock kan. Iya benar. Dia bilang kayak gitu. Gue juga riset, gue memperhatikan bahwa karakter dengan rambut hitam itu lebih karismatik. Oh, Robin juga karismatik. Robin sih. Rambutnya hitam dan Robin itu mirip juga dengan Boa Hancock sebenarnya. Iya. Mirip ya, mirip kecantikannya, tingginya juga dia beda sedikit tuh ya kan. Iya. Si Vivi sama Robin ini sama-sama menarik untuk diperhatikan perkembangannya. Tapi karena gue jatuh hati ke Vivi dulu, Vivi itu ada buah iblisnya nggak sih? Nggak ada kan ya? Normal manusia normal aja kan? Normal manusia. Wih, dia cintanya sama yang manusia normal. Manusia normal. Dan Robin itu kalau dibandingin Vivi jadi Robin terlalu kuat. Iya benar. Iya, kalau bisa dibilang lebih cantik, lebih kuat, lebih pintar, sih. Lebih pintar gitu. juga ya. Tapi dia Robin ini digambarkan sebagai aspek sejarah. Oke. Aspek kayak sesuatu yang diumpetin sama pemerintah. Gitu. Oke. Kalau Vivi kan tadi gue bilang aspek politis. Ya. Makanya mereka nih sebenarnya punya kecenderungan ada benang merah. Yang satu bahas masa lalu, yang satu bahas untuk tadi gue ngebayangin mungkin dia bakal nge-govern the next pemerintahan dunia. Mungkin Vivi jadi ratu dunia atau gimana kan. Jadi kayak Vivi itu aspek masa depan, Robin itu aspek masa lalu. Masa kelamnya. Yang gelap-gelapnya nih di Robin. Yang gelap-gelapnya di Robin, yang terang-terangnya cerahnya ada di Vivi. Bener, itu yang gue tangkap banget. Masuk akal. Dari ilustrasi pun juga udah kelihatan ya. Kelihatan, bener kan? Tanpa kita harus ngerti ceritanya. Si Vivi itu cerah banget, cute, gitu kan. Robin itu dark, misterius, assassin bahkan. Robin assassin. Warna bajunya Robin pun juga warna bajunya gelap. Betul. Kulitnya kan ada tanning kan. Kulitnya gelap waktu itu. Anjir, gini ngobrol sama ilustrator gue jadi ini ya, ngerti-ngerti pembahasan ilustrasi ya. Arti-arti warna ya. Keren. Oke, thank you. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Jonos John. Koleksi action figure One Piece termahal apa? Oh, lu koleksi juga? Iya, gue suka banget koleksi One Piece. Apa yang paling mahal ya? Gue nggak ingat harga-harganya ya. Apa yang paling mahal? Maksudnya yang paling mahal lu lupa? Gue sih kayaknya keluarin barang duit di atas 5 juta kayak gue akan inget terus nih mahal banget nih gitu. Gue lupa sih karena gue bukan mau sombong karena kan gue sukanya cuma One Piece. Maksudnya gue bener-bener fokusnya di One Piece-nya. Jadi apa yang gue spend itu cuma One Piece doang gitu. Kalau orang lain kan ada spend di judul ini, di judul ini, di hobi ini. Hobi gue kan One Piece nih utamanya ya. Jadi gue saat spend ini gue merasa seneng gitu loh. Jadi kayak apa ya? Malah ngeluarin dopamin, ngapus angka-angka itu gitu. Jadi kayak. Tapi ada yang lu beli sampai di atas 10 juta ada nggak harganya? Ada sih lagi katanya. Tapi kayaknya kalau untuk mahal gue lihat bukan dari harga. Tapi anjay. Dari tingkat rare. Bisa. Ya, karena gue mengikuti One Piece dari awal, dari pertama kali One Piece terbit. Jadi gue punya privilege di mana nggak banyak orang yang udah suka One Piece dari 25 tahun yang lalu. Gue itu udah beli figur yang dulu-dulu. Nah, itu menurut gue harga figur gue yang awal-awal gue beli itu bakal lebih mahal daripada figur-figur baru yang tadi baru gue beli dengan harga tinggi di tahun-tahun ini gitu. Karena itu udah keluaran di Jepang kan tahun 99, tahun 2000 apa segala macam ya, dan gue bisa beli itu gampang dulu di Jakarta gitu kan. Di tahun 2000 awal itu masih gampang. Nah, menurut gue justru itu yang mahal-mahal menurut gue. Karena orang para pemilik action figure One Piece sekarang itu hanya bisa beli line up sekarang yang ada di Tokopedia yang apa segala macam. Kalau dia mau beli yang dulu itu pasti dari sesama kolektor gitu. Jadi mungkin kalau menurut gue action figure yang mahal-mahal itu adalah yang awal-awal gue beli, koleksi awal gue beli.
gitu. TCG-nya lu main gak? TCG-nya enggak, TCG-nya lagi belajar. Ini kan baru digoreng nih. TCG-nya lagi belajar. Kayaknya sih lo akan suka ya itu. Kayaknya gue akan suka. Tuh. Apalagi tuh full One Piece gitu. Iya benar. Terus gue juga ada niatan untuk bikin deck Vivi karena ada. Mereka dibattlein juga ya TCG-nya? Dibattlein juga. Aja deck Vivi, apa Vivi kekuatannya decknya? Ada, dia supportif sih. Gue yang gue pelajarin dia supportif, banyak banget power di mana memang dia kan apa ya, people person banget ya orangnya, bener-bener dia merhatiin bukan dirinya dia tapi sekitarnya dia, bahkan sampai di TCG-nya itu juga si Vivi ini sangat gimana ya, sangat ngecover timnya dia lah gitu, lebih ke support dibandingkan powerful buat nyerang apa buat bertahan gitu, dia lebih ke supportif. Sebenarnya mahal TCG-nya. Kata gue sih mulai koleksi sih. Benar. Tapi gue memang bukan buat investasi sih sebenarnya. Iya, karena gue suka ya. Karena artnya bagus. Terus lu ngerti semua karakternya. Kalau mau dibattlein mungkin lu juga suka kayaknya. Benar. Jadi kalaupun emang lagi digoreng apa segala macam, kalaupun gue punya koleksi-koleksi yang rare apa segala macam, lu bisa bayangin gak orang sesuka ini sama One Piece bakal jual itu? Enggak kan kayaknya. Gue takut gue gak nemu lagi gitu kan. Gue takutnya gue gak dapet lagi, sayang. Apalagi ceritanya, apalagi gitu momen dia. Lu belinya itu. Momen belinya bener. Kayak susah dijual sih. Susah bener. Karena lu bukan yang FOMO or something, emang suka One Piece. Betul, dan dari awal juga memang niatannya bukan investasi gitu kan. Bukan buat ditimbun dan dijual pas lagi mahal gitu. Gue gak mikir kayak gitu. Cancil ya pribadi. Tapi gue pengen beli TCG One Piece. Iya. Gue udah punya beberapa tapi gue belum mainin sih. Di Gramedia belum jual jadi bisa beli di tempat lain. Oke. Berarti ada niatan jual nih? Belum ada. Masih Pokemon aja ya. Iya, Pokemon banyak banget loh orang beli di Gramedia. Banyak. One Piece belum ada. Gitu. Siapa tahu nanti kita bisa ambil license. Jangan terjadi kerja, jangan ya. Dikasih ide berarti kerja nih bentar lagi. Oke, kita masuk ke segmen terakhir Mas Ancila, itu segmen Tetermik. Tebak karakter komik. Ini kan kita di kemarin yang live podcast kita kan udah tebak-tebak karakter tuh di Jalma. Ini juga nih, kalau kemarin kan lu sama Arya, sekarang lu sendiri. Ini apakah ini semua One Piece? Kayak fix lu tahu semua ya kalau soal One Piece. Tapi kita coba dulu yang pertama. Iya ya. Karena gue masih bisa salah juga. Ya, ini dia karakter yang pertama. Siapakah dia? Garp. Yakin mau di lock? Sabar, pelan-pelan. Kakek ya. Banyak kayak kakek di sana. Kakek banyak banget lagi. Bentar deh. Nah. Apanya tuh? Pelan-pelan lihat. Itu dia ada warna birunya tuh ya. Zef. Yakin? Ya. Ayah angkatnya Sanji. Nah. Gue juga udah kepikiran itu sih sebenarnya. Cuma gue gak tau namanya. Oke, apa kita lihat? Benar apa benar? Iya, benar. Ini gue udah pikir ini mah yang di Arc Big Mom kan dia muncul ya? Nggak ada. Dia dulu banget awal ya. Ini di restorannya Sanji. Oh iya deh. Oke. Berarti ini udah karena bisa. Di Big Mom banyak koki. Jadi mungkin lo inget ada mirip dia. Ada mirip-mirip. Gitu. Oke, Jeff yang kedua. Oke, ini juga jadul nih karena karakternya dari gambar kelihatan ya. Mereka di satu arc yang sama. Oke. Ini Don Krieg. Don Krieg. Apakah benar? Easy, masih benar. Lanjut. Karakter selanjutnya. Patahnya udah beda warna. Ini relevan dengan chapter-chapter saat ini. Oke. Namanya Gunko. Mayer Gunko. Siapa dia? Dia siapa sih? Dia Holy Knights. Jadi ternyata selain Admiral dan Angkatan Laut, ada lagi nih satu faksi lebih tinggi dari mereka. Oke. Namanya Holy Knights. Jadi dia di bawah langsung si pemimpin yang kayaknya digadang-gadang bakal jadi raja terakhir. Oke. Ini kayak Knights-nya si raja terakhir. Kuat dia? Kuat. Anjir, ini gambarnya bagus loh ini. Iya. Pakai matanya bisa beda warna gitu. Boleh ceritain dikit nggak dia karakternya seperti apa? Masih misterius. Oh gitu? Dia baru keluar. Oh baru keluar. Gitu. Jadi backgroundnya belum diperlihatkan. Lu tahu Brook nggak? Brook ya? Ya, yang tengkorak. Ya. Nah, di ada sedikit disinggung, dia sepertinya kenal Brook dari masa lalu. Jadi banyak yang berspekulasi apakah dia anaknya Brook, ataukah dia pacarnya Brook, ataukah dia putri raja dan Brook adalah jenderalnya, istilahnya yang ngelindungin keluarganya Manmeyer. Manmeyer itu nama keluarga kerajaannya dia. Oke. Keluarganya dia gitu kan. Atau
keponakannya gitu. Pokoknya ada seperti ikatan, Oke. tapi belum dijelaskan. Belum dijelaskan. Berarti benar-benar baru muncul. Baru muncul. Supaya ini gambarnya bagus lagi. Bagus memang. Oke, move on. Lanjut. Gambar Wah, selanjutnya. susahnya yang kayak gini banyak nih. Emang iya? Iya, banyak. Ini gue gak tahu nih. Ada Luci. Oke, Luci kayaknya bukan kayaknya kalau menurut gue. Ada Luci, ada bapaknya Vivi juga mirip kayak gini. Oke. Cluenya berendam di air panas. Ada Kuzan juga di sini. Gila ini sepertinya lu lagi battle ya sama Alvin ya nih ya kayaknya ya. Dia nggak udah tahu nih jawabannya kayaknya. Kuzan gak sih? Gak tahu, ini gue nggak tahu ini gue. Ini gue nggak tahu nih. Coba siapa yang mau lu lock nih ke jawabannya? Kuzan deh. Kuzan. Oke, kita lihat. Aokiji. Kuzan itu nama aslinya. Aokiji itu adalah title-nya dia. Oh iya ya. Aokiji itu bahasa Jepang artinya burung apa ya kalau di bahasa Indonesia ya. Pokoknya blue peasant kalau di bahasa Inggris tuh. Inggrisnya. Iya. Iya, Aokiji kan ini kan yang si S kan? Yang S. Oh. Mantan admiral. Mantan admiral kan? Nah, Oh yang dia kemarin battle lawan siapa tuh yang Akainu Akainu. yang Anjir api. itu keren banget juga lagi. Nah, ya battle-nya. itu kan Oda juga secara ilustrasi menggambarkan merah lawan biru, Biru iya. api lawan es, S. gitu kan. Terus ketemu Garp kan dia terakhir battle sama Garp kan. Betul. Yang Garpnya kalah kan. Anjir itu juga keren lagi. Oh, lu Anjir. ngikutin di situ? Itu kalau itu muncul sekali-sekali Oke, aja. Muncul sekali-sekali. Terus iya, baca karena lagi rame ya. lagi rame Iya, terus iya. nonton animenya yang episode Nah, itu itu. lu sedih nggak? Itu sama, menurut gua konsepnya agak sama Ace itu. Mungkin karena ikatannya gue ngelihatnya Luffy sama Garp tuh nggak yang sedalam Luffy sama Ace nggak sih? Betul sih. Iya kan? Betul. Ya ada sedihnya wajar, ada sedihnya pasti. Cuma agak sadis kan? Tapi kalahnya Proses sadis. dikeroyokinnya itu Sadis. gitu. Itu pertama kali ngeliat Garp sekuat itu. Nah, itu dia. Betul yang Itu bikin gue lumayan trauma sih. Yang sayangnya di situ dong sih kayak ini OP banget nih karakternya. Iya. Tapi Aokiji sih juga gila sih. Bener. Gak masuk akal itu Masuk kekuatannya. Tapi banyak juga yang berteori bahwa itu adalah proses penyelamatan sebenarnya. Anjir. Karena ada konsep di mana mungkin lu paham di mana es dan membekukan itu Iya. adalah proses menjaga. Oh gue gak ngerti nih. Jadi kayak lu taruh di freezer deh sesuatu untuk Ya. apa? Iya biar tahan lama. Biar tahan lama, biar Iya. mengawetkan gitu. Kalau lu punya pendarahan, Heeh. dibekuin itu nutup pendarahannya. Heeh. Jadi sebenarnya kayak Aokiji acting. Jadi ini maksudnya Garpnya diselamatkan atau? Diselamatin sama si Aokiji ini karena kan saat itu lagi dikeroyokin kan. Bener. Si Aokiji ini kayak cuma Dibekuin aja. bekuin, dia acting, dia ada di Blackbird itu. Hmm. Sebenarnya dia bukan apa namanya ya, bukan bener-bener mau gabung sama mereka. Ya. Tapi ngelihat mantan gurunya diperlakukan seperti itu dan sudah dikeroyokin, kan aneh banget kalau dia tiba-tiba nolong ya di situ ya. Dia dengan cara melakukan tusuk di bagian vitalnya tapi beku kan, dalam kondisi beku gitu. Wah anjir gak kepikiran lagi gue itu. Iya, jadi kayak lebih ke proses penyelamatan gitu. Tapi biar nggak ketahuan sama sekitarnya kan, sama teman-temannya dia sendiri. Seakan-akan gitu. jadi Garp dikalahin padahal mungkin Kan teman-temannya bangga tuh ya. Wih, lu keren banget ya. Lu beneran bagian dari kita gitu kan. Kayak lu lolos lah probation bahwa lu udah benar masuk geng kita gitu kan. Lu sampai bunuh inian mantan guru lu gitu Iya. kan. Ini baru teori kan tapi masih Berteori sih gitu. Tapi bisa jadi benar. Cuma kayak kita semua mikir masa ya Oda mau matiin lagi karakter penting gitu. Benar. Karena si Garp sepenting itu juga. Sepenting itu walaupun ya munculnya sesekali aja. Ya sebenarnya emang penting tapi kelihatannya nggak sepenting tapi sebenarnya penting ya. Ngomong apa sih gue tadi? Tapi gue tahu maksud lo Iya ya. kan? Penting tapi nggak penting tapi mempunyai sekali tapi ya nggak apa-apa deh kalau misalkan nggak ada juga. Gitu. Iya. Kalau ada juga nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Iya. Oke. Well, cancil semuanya. Ya, kebanyakan tepuk tangannya kayak lagi talk show beneran ya nih. Ya, Penutup udah lama ya. banget nggak berasa ya. Kan tadi kan kita di awal juga udah cerita soal banyak One Piece ini berarti dalam hidup lo, soal perubahan-perubahan. Bahkan sekarang lo punya podcast sendiri ngobrolin One Piece di setiap minggunya. Jadi kita cerita ya kan. Dan sebenarnya apa yang pengen lo sampaikan ke diri lo sama ke orang lain soal perubahan yang terjadi dari hidup lo karena One Piece? Iya. Menurut gue mungkin ini nggak eksklusif ke One Piece aja ya. Iya.
tapi ke semua judul yang menurut gue kalau kalian itu benar-benar mendalami banget, kalian sampai riset mendalam, kalian sangat cintai banget deh, bacanya beneran pakai hati, itu banyak banget pesan yang sebenarnya bisa kita aplikasiin ya ke kehidupan sehari-hari, bahwa karakter-karakter fiksi ini sebenarnya bisa dijadiin mood booster, bisa dijadiin inspirasi juga gitu kan. Kadang kita punya inspirasi manusia nyata gitu ya. Tiba-tiba kita langsung dipaparin sama kisah kelamnya di balik itu ya, ada di-expose deh tuh ya sama musuhnya ya, sama apa segala macam ini. Kita sebagai manusia secara sadar nggak sadar langsung turun respect-nya kan, mereka ternyata idola gue begini ya, ke manusia ya. Kalau gue berpikirnya ke karakter fiksi nggak bisa sampai kayak gitu loh, nggak sampai sekecewa itu. Tapi malah dapat sisi positifnya gue lebih banyak. Gue sih belum ada ya. Gue suka banget sama karakter di One Piece ini atau ke Vivi lah atau ke Nico Robin. Gue belum ada ilfilnya juga sama dia. Meskipun digambarkan Vivi pasti banyak kelemahannya. Robin pasti banyak kelemahannya, kejahatannya segala macam. Robin banyak banget masa lalu. Gak ada yang bikin gue ilfil sama sekali. Tapi kalau ke manusia kadang kita ekspektasinya ketinggian. Ada corengnya sedikit, padahal kita juga banyak banget ya kotoran kita. Tapi kayak langsung tidak semangat untuk mengimplementasikan hal-hal yang udah kita pelajari dari dia. Kadang malah langsung jadi lupa gitu. Banyak banget yang bisa, ini pelajarannya, banyak banget yang bisa kita pelajarin dari karakter-karakter fiksi gitu kan. Kalau gue pribadi di One Piece. Jadi kalau kalian punya hal yang kalian sukai, punya IP, punya komik yang kalian baca, coba dalemin mungkin karakter atau jalan ceritanya segala macam, itu juga bisa dijadiin motivasi. Salah gak sih kalau gue bilang panduan hidup? Karena gue juga kadang gak apa-apa. Karena gue tutorial gue kadang dari situ juga gitu, bodo amat gitu kan, itu fiksi. Nyatanya dunia ini juga udah segila itu, hal yang gak mungkin juga sering banget terjadi. Jadi kayak menurut gue imajinasi itu juga inspirasinya dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Pasti hal-hal yang ada di fiksi itu punya potensi juga untuk terjadi di dunia nyata. Dan kadang ada berapa persen gue jadiin panduan hidup, gue jadiin motivasi, gue jadiin mood booster juga tadi kan. Ya itu deh, mungkin. Cancil everybody. Thank you Mas Cancil udah mampir ke Litaku. Bang Carlos. Mas Cancil ini jadi pembuka di season kedua kita ya kan. Ya, kemarin kita udah live podcast ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di project selanjutnya. Kita doain Mas Cancil dengan IP-nya mudah-mudahan dalam waktu dekat. Terima kasih Bang Carlos. Ini ya, kalau mau nerbitin komik bisa hubungi kami ya. Pastinya karena satu ini adalah penerbit pertama yang gue tahu gitu kan. Penerbit dari IP yang gue baca gitu kan. Penerbit dari IP yang gue baca dan gue tinggal ke sini gitu. Bener. Jadi kayak anak Palmerah. Ya gue kayak nggak mungkin banget untuk lupa dengan penerbit ini. Jadi kayaknya pasti yang ada di pikiran gue pertama penerbit ini. Amin, kita doain semua lancar Mas Cancil ya. Sehat terus juga teman-teman semua. Terima kasih yang udah menonton Litaku, yang udah nonton dari episode dari season pertama, sekarang lanjut ke season kedua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nanti komen ya. Dan juga nanti kalau misalkan mau usul ke kita, kira-kira teman ngobrol di Litaku nih besok siapa ya yang cocok atau yang kalian mau dengerin kisah hidupnya atau apa yang mengubah hidup mereka karena komik, nanti boleh taruh di kolom komentar gitu. Gue Musa Carlos dan teman-teman di sini pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Litaku episode berikutnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.